boncengan, naik mobil bersama gitu. Kan jadi fitnah akhirnya. Tapi ketika kita membagikan makanan dan di situ ada tulisannya, alhamdulillah saya atas rahmat Allah sudah anak saya sudah nikah gini-gini dan lain-lain sebagainya, maka orang-orang tahu, oh sudah nikah ini, kok nggak undang-undang umpamanya seperti itu. Tapi kan dengan diwakili kita membagi-bagikan syukuran walimahan tadi, insya Allah terwakili tidak ada fitnah gitu. Bahkan wajib itu. Yes. Ya, selanjutnya Ari, ya Ari, bisa kah? Ari bisa kah? Oh, belum ya? Kalau gitu saya. Sebentar, Dok, barusan saya nge-share ke dokter dia. Monggo. Ini yang berkaitan dengan tahajud. Bisa dibaca jelas nggak ini? Jelas. Oh iya, monggo. Ari. Yang ini yang dibaca yang Nggih. Jibril ini. Iya. Nggih. Jibril alaihissalam pernah datang kepadaku seraya berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Cintailah siapa saja yang engkau senangi, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan beramallah semaumu, sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam dan kehormatannya adalah rasa kecukupan dari manusia." HR Tabrani dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis Shahihah nomor 831. Yang ada korelasinya yaitu bahwa kemuliaan seseorang itu berada pada sholat malamnya. Jadi sholat malam itu alangkah pentingnya bagi seorang muslim untuk dibangkitkan oleh Allah, insya Allah dunia dan akhirat ada di dalam kedudukan yang terpuji. Dalam Qur'annya seperti itu. Jelas ya? Iya, jelas. Jadi seperti berarti Rasulullah itu kan tidak menganut ini ya Ustaz. Tadi diceritakan di awal sampai kakinya bengkak ya. Padahal Rasulullah kan sudah dimuliakan gitu loh ya Ustazah. Iya, enggak mentang-mentang dimuliakan dan enggak sombong dan egonya enggak tinggi, mentang-mentang saya sudah dapat apa-apa dari Allah. Jadi udah aja gitu kan, tanpa melaksanakan tahajud pun. Tapi Rasulullah sebagai orang yang diampuni oleh Allah, dijamin masuk surga dan beliau yang pertama membuka kunci surga. Sampai seperti begitu ibadahnya. Pertanyaannya, kita belum ada jaminan seberat apa, sebanyak apa ibadah kita gitu. Ya semoga dengan adanya hadis yang kita baca ini menjadi motivasi untuk ibadah kita, insya Allah. Ya, menyindir. Kasih Ustazah. Lanjut. Ya, saya sekarang ya. Bahwa Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam tidur hingga pertengahan malam, kemudian bangun untuk sholat pada sepertiga malam yang terakhir, lalu tidur kembali pada seperenam akhir malam. Beliau juga berpuasa sehari dan berbuka sehari. Oh, jadi yang paling baik itu ya sholat tahajud dan puasa Daud ya Ustazah. Setelah yang dipardukan bahwa sholat ranking kedua adalah tahajud. Puasa selain Ramadan, yaitu adalah puasa
Nabi Daud. Daud. Ada pertanyaan kah? Iya, berat puasa Daud. Apalagi musim panas ini ya, Dok. Iya. Ujian. Maka dari itu pahala barang siapa dia berjihad di jalan Allah, kemudian dia itu berpuasa, maka satu hari puasa dalam rangka jihad di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dia selama 70 tahun dari api neraka. Nah, ukuran 70 tahun itu kan ukuran 70 tahun akhirat. Satu hari di akhirat itu kan 1000 tahun yang kita alami sekarang ini. Jadi 70 tahun perjalanan jauh. Jadi artinya sangat besarlah pahala bagi orang yang melaksanakan puasa. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan selain puasa Ramadan, mungkin kita Senin Kamis dulu gitu kan, atau Ayyamul Bid gitu. Ya, mudah-mudahan motivasi ini menjadi motivasi bagi kita untuk beramal soleh, insya Allah. Amin. Lanjut. Iya. Ini Ana bisa baca Kak sayang? Itu dikangenin loh sama Ustadzah Ana. Iya, insya Allah ini. Yang mana aku baca? Ini Yang Bukhari mana? 1064 nih. Oke. Bentar. Bukhari 1064. Mendengar bapakku berkata, aku mendengar Masruk berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, amal apakah yang paling disukai oleh Nabi? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, amal yang ditekuni secara terus-menerus. Nah, aku bertanya lagi, kapan beliau bangun malam? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau bangun malam bila mendengar suara kokok ayam. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Awash dari Aisyah berkata, jika beliau mendengar suara kokok ayam, beliau bangun lalu sholat. Nah, kalau kokok ayam itu berarti agak pagian ya usia. 2:30 ada ayam jantan yang suaranya gitu kan. Kalau itu 2:30 itu ada. Begitu ya. Iya betul kok. Kalau Waktu kita di saya kota nggak dengar ya dari. Iya di kota nggak ada, kalau di desa yang dengar. Iya benar. Iya, waktu saya di rumahnya adik saya di Lawang itu memang 2:30 bunyi tuh ayamnya. Iya. Tapi iya. Kita pelihara ayam jantan gitu, Dok, tetap aja itu membangunkan kok. 2:30. Iya, walaupun betul. di kota kita yang punya gitu kan. Kita punya diri dia di belakang rumah apa bagaimana, pasti insya Allah itu. Nah, di hadis lain dikatakan bahwa ketika ayam jago tadi berkokok, maka itu malaikat lewat, hendaklah kamu berdoa. Kemudian kalau umpamanya di malam-malam tersebut ada suara anjing, itu adalah setan yang lewat, kata hadis. Maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah. Iya. Kalau ada suara kokok ayam, berdoa, kita berzikir, berdoa atau gimana ya usia? Apa? Biasanya memang di desa kedengaran itu. Nanti kan diaminkan oleh malaikat. Berdoa sembarang ya itu ya Ya, berdoa sembarang, tapi penekanannya usahakan kita mohon hidayah, kemudian mohon keselamatan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka, kemudian mohon dimasukkan ke dalam sorga, itu yang utama. Insya Allah. Iya, gitu. Oke. Ya. Apa lagi ya? Iya, selanjutnya
Kembali ke Susi ya, Sus. Oke, 1065 ya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, berkata, tidaklah aku mendapatkan dia di sampingku saat datang waktu sahar, yaitu akhir malam menjelang subuh, kecuali dia dalam keadaan tidur. Yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa naik kan? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oh, ini mendatangi itu maksudnya mendatangi istrinya begitu Kak Ustazah? Sehingga pada saat Ya, tidaklah aku mendapatkan dia ya Rasulullah di sampingku. Itu waktu giliran di istrinya, di Aisyah. Saat datang waktu sahar. Jadi waktu sahar itu waktu subuh, sahur gitu kalau kita ini. Maka ketika waktu sahur itu Rasulullah melaksanakan sholat tahajud. Di sini nggak ikut ya, di sini Aisyah nggak ikut tahajud ya? Nggak ikut, ya. Maksudnya di samping Iya, Aisyah itu kan di kamarnya. Jadi Rasulullah itu kan sama Aisyah berada di kamar tempat tidurnya. Maka ketika bergilir di Aisyah, Aisyah itu selalu melihat Rasulullah itu tahajud di rumahnya gitu menjelang subuh. Ya, jadi akhirnya tiap malam Rasulullah itu bertahajud. Bedanya dengan kita, kalau kita ini ingin tiap malam bertahajud. ingin ya banyak tidak terlaksananya. Kalau Rasulullah tiap malam bertahajud, kalau kita ingin tiap malam bertahajud. Nah, ini kok ada kondisi kecuali dia dalam keadaan tidur. Artinya berarti pernah juga beliau Rasulullah itu tidak sholat malam gitu ya, sholat tapi tidur gitu. Ya, kadang-kadang tidur, tapi Rasulullah itu dikatakan tidur matanya, tapi hatinya itu selalu berzikir kepada Allah. Ya, ya. Ya, Ustazah. Makasih. Ya. Iya, selanjutnya dia ya, Di. Oke. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi dan Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu makan sahur bersama. Setelah keduanya selesai makan sahurnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit untuk segera melaksanakan sholat. Lalu beliau melakukan sholat. Kami bertanya kepada Anas, berapa tenggang waktu antara selesai makan sahur keduanya dengan awal sholatnya? Anas berkata, kira-kira selama seorang membaca 50 ayat. Bayu? Banyak ya? 50 ayat itu ya mungkin kalau yang pendek-pendek itu mungkin sekitar 3-4 halaman. Tapi kalau yang panjang-panjang ya seperti Al-Baqarah berapa halaman gitu. Jadi ukurannya kalau kita kan ukurannya kira-kira berapa menit gitu kan. 10 menit atau 4 jam gitu kalau kita. Kalau dulu itu kan karena tidak ada jam, kira-kiranya pakai apa? Kira-kiranya membaca Al-Quran. Karena beliau itu orang-orang zaman Rasulullah itu semuanya kan sangat tekun, sangat selalu tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Ya begitu. Ustaz, iya. Coba boleh? Ya. Gimana? Ini jadi ini maksudnya itu yang diceritakan ini makan sahur dulu atau sholat dulu ya Ustazah? Di sini makan sahur bersama. Setelah keduanya selesai makan sahur, maka Nabi bangkit untuk segera melaksanakan sholat. Lalu beliau melakukan sholat. Ini sholat apa Ustazah? Sholat subuh atau sholat tahajud? Tahajud. Iya. Sholat tahajud. Tahajud. Oh. Jadi ya, sahur dulu ya. Ya, ya nggak apa-apa.
sahur dulu. Tapi di dalam hadis yang lain itu apa namanya, sebaik-baiknya orang yang mau melaksanakan sholat. Jadi ini mohon maaf taraweh ya kalau ini. Berarti Rasulullah ini melaksanakannya tidak pada waktu awal Isya, tapi Rasulullah itu melaksanakannya setelah makan sahur. Jadi bukan dalam arti taraweh tadi kita melaksanakan, kemudian setelah itu kita tidur, sahur, kemudian sholat tahajud. Tidak, karena sholat tahajud itu adalah kalau kita di hari-hari biasa ya mungkin namanya tahajud atau qiyamul lail. Tapi kalau itu berbarengan di dalam sholat di dalam waktu Ramadan itu namanya sholat taraweh. Kalau kita kan bahasanya seperti itu. Iya, iya. Ini cocok Ustazah, Bu Dokter. Ini katanya kalau habis makan tidak boleh tidur. Jadi sholat ini cocok ini ya. Membakar ini. Ya. Iya, ya Allah sehat sekali ya. Ya Allah kalau dilaksanakan ini mungkin penyakit itu enggak ada ya. Benar enggak ya? Ya, baca di bawah ini kan kami bertanya kepada Anas, berapa tenggang waktu antara selesai makan sahur keduanya dengan awal sholatnya. Kita selama 50 ayat bacaannya. Ya sekitar berapa ya? Kalau orang-orang sana kan cepet gitu kan bacaannya, mungkin setelah 10 menit atau 1/4 jam gitu. Gak sampai 10 menitan. Karena mereka itu cepet. Tapi kan Ustazah, kita ada ayat itu ya apa namanya, sunnahnya atau apa itu. Yang terbaik adalah mendekati subuh, sahur yang di akhir. Ya, bagaimana ini? Tapi karena ngejar tarawihnya ya. Dulu ya. Ya kan kalau kita tarawehnya itu kan habis sholat Isya, Bu. Kita tarawehnya habis sholat Isya. Oh, Indonesia, iya, iya. Jadi nanti malam itu paling kita prepare untuk menyiapkan sahur semuanya. Iya. Enggak, maksud saya kalau mengikuti ini seperti Rasulullah ini, ya, itu kan berarti sahur dulu, lalu sholat tarawih, ya. Oh iya, di Arab itu seperti itu ya. Iya ya, dunia malam ya. Iya, 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 iya. Maksud saya itu kalau kita meniru seperti ini ya sehat juga maksud saya. Karena kan di sini sahur ya perut masih bekerja, kemudian kita sholat tahajud atau sholat taraweh baru subuh Iya, ya. mungkin baiknya bagaimana dan senimatnya bagaimana gitu. Yang penting kalau umpamanya kita mau melaksanakan taraweh pada waktu sahur dadapan. Untuk kita sebagai perempuan karena kita mempersiapkan makan keluarga ya. Ya, kalau di Arab kan kita nggak perlu siapkan makanan Ustazah, kan itu banyak yang jual di pinggir tinggal. Ya, kita pas umrohnya ya, pas umrohnya di bulan Ramadan. Dan orang Arab itu kan mungkin apalagi keluarga Rasulullah nggak seperti kita. Kita itu kan makanannya ada ABCD. Kalau beliau mungkin cuma paling apa namanya? Iya. Gitu. Iya. Ya seperti itu. Monggo lanjut, Dok. Baik. Selanjutnya Ari lagi ya. Ya. Dari masih dari Abu Huwail dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam aku pernah sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sholat itu beliau terus saja berdiri hingga aku terbetik perasaan yang jelek. Kami tanyakan, apa perasaan jelekmu itu? Dia menjawab, aku berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suratnya panjang itu mungkin ya Ustazah. Ya, di hadis yang panjang dikatakan beliau ini ikut kepada Rasulullah sholat. Tapi tidak diajak oleh Rasulullah, inisiatif sendiri aja ingin berjamaah kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah membacakannya di pertama surat Al-Baqarah, tak kira setelah selesai Al-Baqarah itu mau ruku, mau sujud, ini enggak, dilanjutkan lagi kepada surat selanjutnya Ali Imran. Ya. Setelah itu tak kira mau
ruku, dilanjutkan lagi ke surat selanjutnya. Nah, maka setelah selesai 3 surat itu, baru Rasulullah itu ruku. Maka hampir-hampir beliau ini nggak mau gitu. Artinya, mau tak tinggalkan aja Rasulullah. Mungkin saking nggak kuatnya. Apalagi kita begitu ada imam yang agak panjang-panjang, suka kita tandain, loh ini orangnya panjang-panjang, nanti males untuk ikut berjamaah gitu kan. Ada kalanya walaupun nggak panjang, tapi ada imam, kalau dia ngimamin itu kan lambat sekali dalam bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim aja berapa menit gitu. Makanya kita kadang-kadang suka seperti itu. Monggo diserahkan kepada masing-masing. Yang penting ketika kita melaksanakan sholat tarawih, usahakan jangan ketinggalan gitu. Maksudnya entah kita mau di rumah secara sendiri ataupun mau berjamaah. Artinya ketika kita bulan Ramadan, usahakan jangan sampai tidak tarawih. Emang. Sudah jelas. Ya, kalau di hari-hari yang lain ini kan tahajud, usahakan kalau bisa ini kita tahajud walaupun hanya 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Monggo, karena tadi kan di dalam hadis Jibril tadi mulianya manusia itu dengan adanya dia sholat malam. Mudah-mudahan dengan kita rajin sholat malam, Allah memuliakan kita dunia dan akhirat kita, insya Allah. Amin. Monggo. Baik, selanjutnya Ana lagi ya. Dari Abu Wa'il, dari Huzaifa radhiyallahu anhu, Bapak Nabi SAW, apabila bangun malam untuk sholat tahajud, beliau menggosok dan membersihkan mulut beliau dengan siwak. Sikat gigi kalau kita ya usia. Iya. Jelas ini ya. Iya, jelas. Itu ya mulut kita ini dibersihkan, apalagi kan bangun tidur. Maka dari itu ketika kita membaca ayat itu kan segar gitu rasanya. Untuk diri kita sendiri aja merasa segar. Ya, jelas. Monggo. Ada yang menganjurkan malah kita mandi ya Ustaz? Ya, boleh mandi, boleh tidak mandi. Yang jelas, wudhu jangan sampai tidak. Karena wudhu itu merupakan rukun ya untuk diterimanya sholat kita. Baik sholat yang wajib ataupun sholat sunnahnya. Tapi kalau kita mandi, ada kesegaran kok di badan. Ada ada kesegaran sendiri, ngantuknya hilang. Ketika kita menggosok-gosok badan gitu kan. Alhamdulillah segar gitu, monggo. Tapi kalau umpamanya cuacanya dingin, memaksakan kita mandi, ya nggak usah, barangkali mungkin ada nanti khawatir gitu, dampak dari dingin itu ke badan kita. Ya, kita cukup dengan wudhu, monggo diserahkan kepada masing-masing. Ya, Ustaz. Lanjut ya. Lanjut. Oh, ada Uria ya. Uria bisa baca ya? Halo, Uria. Ya. Okay. Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seorang bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana cara sholat malam? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 2 rakaat, dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, witirlah dengan 1 rakaat. Iya. Ini paling pendek ya, Ustazah. Iya. Iya. Rakaat itunya ya, witirnya. Witirnya. Ya. Jadi 2 rakaatnya, tahajudnya, witirnya 1 rakaat. 3. Itu kalau kita kan kalau sebelum menjelang subuh itu suka mendengar apa itu tarhim ya atau sholah gitu kan, itu masih cukup kok untuk imsak ya. Kalau pas rakaat tahajud kemudian witir 1 rakaat, kita sambil nunggu
mungkin beberapa menit subuh, tapi kita isi dengan zikir dan doa pada waktu itu. Udah gitu langsung kedengaran azan. Gitu. Emang, kalau enggak. Lanjut, kalau tidak ada pertanyaan ini jelas. Baik, sekarang saya ya. Telah menceritakan kepada saya Abu Jamrah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, salat Nabi SAW adalah 13 rakaat, yaitu sholat malamnya. Oh 13 ya Ustazah, bukan 11 ya? Ya, ada apa namanya, kalau 11 di sini, itu biasanya Rasulullah itu yang 2 rakaatnya itu adalah qobliyah subuhnya, Dok. Oh. Qobliyah subuh biasanya. Di dalam tahajudnya beliau biasa 11. Jadi pelaksanaannya nanti bisa 2-2-2 5 kali salam berarti 10. Nah, atau umpamanya nanti ditambah dengan witirnya 3. Jadi berarti 13-nya di witirnya. Kalau umpamanya mau ngambil 11 berarti kita witirnya 1, salamnya 2 rakaat, salam 2 rakaat 5 kali, witirnya 1. Ya, monggo terserah. Cuman di hadis yang lain di rinciannya itu di Muslim, maka Rasulullah setelah selesai sholat 11 rakaat, maka Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum azan, sebelum subuh, maksudnya qobliyah subuh, maka genap 13. Ustazah tanya, qobliyah subuh itu kan setelah azan ya? Iya, qobliyah subuh setelah azan. Azan. Ya. Jadi artinya ya. Ya tadi 13 itu berarti kan tetap sholat tahajudnya 11 2 di qobliyah subuhnya. Ya. Ada kalanya Rasulullah sholatnya 13 itu witirnya yang 3 rakaat. Oh, jadi berarti kalau 13 berarti kalau seperti itu tahajudnya 10. Tahajudnya 10. Jadi 2 kali 5 kali salam, kemudian witirnya 3. 3 rakaat. 3 rakaat, jadi 1 kali salam. Berarti itu 12. Ada kalanya Rasulullah itu 13 tahajudnya, ada kalanya juga 11. Kemudian kalau di 11 digenapkan ke 13-nya, maka Rasulullah itu sholat qobliyah subuh. Tapi rata-rata Rasulullah 11 rakaat tahajudnya itu. Dan Rasulullah ketika beliau habis sholat qobliyah subuh karena nunggu jamaahnya itu belum kumpul di masjid, maka beliau tidur-tiduran dulu sampai tidur beneran gitu. Maka setelah itu dikomatkan baru Rasulullah keluar tanpa berwudu. Di hadis yang panjang itu di Muslim. Kalau 4 rakaat boleh, Ustazah? Boleh. 4 rakaat boleh seperti kita taraweh ya. 4 rakaat, salam. 4 rakaat, salam. 3 rakaat, salam untuk witirnya. Di dalam melaksanakan sholat 4 rakaat, nggak perlu ada tahiyat awal. Akan tetapi selama 4 rakaat itu semuanya memakai surat. Bahkan di hadis yang panjang, Rasulullah itu sholatnya 8 rakaat, 1 kali salam. Kalau kita kepelis kayaknya, iya. Nanti kelupaan. Ya, Ada berapa rakaat ini? 6 rakaat, apakah kita ini 6 apa 5 gitu kan? Jadi tak bingung. Ya itu maksimal 4 gitu, rata-rata. Iya. Ya Dok, seperti itu. Ya sebenarnya yang nyaman itu 2 kan ada jelek ya. Lupa. Nah, nggak lupa. Tapi kalau umpamanya waktunya mepet, ini kalau 2 itu nggak cukup gitu, maka kita ambil 4-4-3. Monggo, ada pertanyaan? Baik, kembali ke Susi lagi ya. Oke, 1071. Telah menceritakan kepada kami, Ishak berkata, lalu kepada Israel, aku bertanya kepada Aisyah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Maka dia radhiyallahu anhu menjawab, 7 atau 9 atau 11 rakaat selain 2 rakaat sunat fajar. Oh, ini tadi ya Ustazah yang diceritakan Ustazah. Iya.
7 atau 9 atau 11 rakaat. Iya. Ya. Kita kalau mau 3 kan tadi boleh juga kan tadi Rasulullah bersabda 2 rakaat, kemudian kita 1 rakaat, 3 pun boleh. Iya. Udah jelas, monggo lanjut. Baik, sekarang dia ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malamnya sebanyak 13 rakaat termasuk witir dan 2 rakaat sunat fajar. Nah ini, jadi gimana dok? Paham ini? Paham ya? Ya, 2 rakaat sunat fajar itu qobliyah subuh dok? Nggih. Iya. Ya. Ustazah tanya. Ya, monggo dokter Ari. Kalau sebelum tidur itu ada Gimana yang... dok? Suaranya nggak ada. Sebentar. Ada Udah, kok. udah dok, udah ada. Ada. Sholat witirnya itu misalnya mau tidur Ustazah. Jadi sholat 2 rakaat, terus kemudian witir, terus tidur. Terus malam, sepertiga malam terakhir bangun, itu sholat tahajudnya 2, secukupnya waktu maksudnya. Itu boleh Ustazah? Boleh. Akan tetapi kan gini, waktu sholat witir itu antara habis sholat isya sampai sebelum azan subuh. Itu batasan waktu sholat witir dan sholat malam. Ketika kita melaksanakan sholat witir sebelum tidur, kalau kita nanti khawatir tidak bisa bangun untuk tahajud, berarti kita sudah dapat witir. Tapi kalau kita punya keyakinan nanti bisa tahajud, bisa bangun, berarti kita tahajud plus witirnya. Dan itu adalah yang utama dalam hadisnya, bahwa itu adalah disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh yang malaikat ya Allah. Itu untuk pendekatan kepada kita, Allah turunkan di sepertiga malam. Padahal bagi Allah itu untuk pemahaman kita aja, supaya kita ini merasa lebih dekat gitu ketika Allah berada di langit dunia. Nah, tapi bagi Allah itu tidak terbatas masalah waktu dan tempat gitu bagi Allah itu. Nah, kemudian dokter kalau umpamanya melaksanakan sholat witir, kalau di fikih itu dipecah sholat witirnya 2 rakaat sama 1 rakaat. Di dalam fikih itu, di dalam ilmu mabadi itu dikatakan bahwa itu adalah salah satu contoh untuk memperbanyak pahala. Maka ketika witir yang tadinya 3, kemudian dipecah 2, dan di situ ada at-tahiyat. Nah, at-tahiyat itu yang beliau ini mengharapkan pahala lebih. Tapi ketika kita melirik di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah tidak ada at-tahiyat, maksudnya Rasulullah sholat witirnya 5 rakaat, maka Rasulullah itu tidak ada duduk di awal, di tengah, kecuali di akhir. Jadi Rasulullah itu sholat 5 rakaat, kemudian salamnya 1. Nah, ini bagi kita ketika kita sholat witir pun kita melaksanakannya 1 kali salam aja. Bagaimana dok? Dokter Ari kan tadi mengatakan sebelum sholat saya sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Untuk witir apa untuk ba'diyah isya, dok? Saya sudah ba'diyah isya, sholat lagi 2 rakaat. Terus 1 rakaat. Terus 1 rakaat. Berarti witirnya dipecah kan? Witirnya dipecah. Ya memang itu dipikir, tapi Rasulullah ketika witir itu tidak memecah gitu. Jadi Rasulullah bisa 1 witirnya atau 3 ya Ustazah? Iya, 1 rakaat salam, 3 rakaat 1 kali salam, 5 rakaat 1 kali salam. 1 kali salam. Oh iya Ustazah. Dipikir maksudnya ingin barang siapa yang menghendaki untuk pahalanya tambah gitu, maka sholat witir itu dipecah gitu menjadi 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ya, itu. Memang itu pendapat dari ijtihad. Tapi begitu melirik ke hadis, Rasulullah saya perhatikan tidak pernah melakukan itu gitu. Rasulullah itu yang saya tahu itu 1 kali salam dalam 1 salam. Ya Ustazah. Itu ada di Bulughul Maram, Dok. Judulnya bab tentang sholat malam, sholat witir.
Ya, monggo lanjut Ya, kalau Ustazah. tidak ada pertanyaan. Baik, selanjutnya Ari ya? Iya. Ya. Bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka atau tidak puasa sunnah selama 1 bulan hingga kami menduganya beliau tidak pernah puasa selama itu. Dan bila puasa seakan beliau terus-menerus puasa hingga kami menduganya beliau tidak pernah berbuka sekalipun dalam bulan itu. Dan jika kamu hendak melihat beliau pada suatu malam dalam keadaan sholat, maka pasti kamu akan melihatnya dan tidak pula dalam posisi tertidur, melainkan pasti kalian akan melihatnya pula dalam keadaan tertidur. Hadis ini diikuti pula oleh Sulaiman dan Abu Khalid Al-Ahmar dari Humaid. Gimana ini maksudnya Ustazah? Ketika jadi gini, Rasulullah itu kalau lagi beliau itu senang berpuasa seolah-olah beliau tidak pernah berbuka gitu. Ya gitu. Jadi artinya terus. Rasulullah kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak berpuasa, begitu dok. Kemudian jika kamu hendak melihat beliau pada suatu malam dalam keadaan sholat, maka pasti kamu akan melihatnya. Dan tidak pula dalam posisi tertidur, melainkan pasti kalian akan melihatnya pula dalam keadaan tertidur. Artinya kadang-kadang Rasulullah melaksanakan sholat, kadang-kadang pula Rasulullah tidak sholat. Boleh jadi di dalam ketidaksolatan ini mungkin ketika melihat Rasulullah tidur, mungkin Rasulullah sebelumnya sudah melaksanakan sholat. Gitu, iya. Nah, maka lo kelihatan Rasulullah tidur lagi. Jadi mungkin sholatnya itu di jam 12 atau jam 1. Kemudian setelah itu kelihatan tidur gitu. Kalau gitu kita kan mulai dari jam 12 sampai sebelum subuh pun kan tidur terus. Iya. Insya Allah, tapi kita berusaha untuk tahajud. Walaupun 2 rakaat. Insya Allah, dok. Ya, Ustazah. Terima kasih. Baik. Lanjut. Iya, lanjut Ana ya, sayang. Iya. Tinggian Kak Ketok. Sudah. Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala salah seorang dari kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Setiap kali mengikat ikatan tersebut, setan mengatakan, engkau akan melewati malam yang sangat panjang. Maka tidurlah dengan nyenyak. Jika ia bangun, lalu berzikir, maka lepaslah 1 ikatan. Jika kemudian ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan yang lain. Jika kemudian ia mendirikan salat, lepaslah seluruh ikatannya. Lantas di pagi harinya, ia menjadi sosok orang yang sangat ceria dan bersemangat beraktivitas. Namun, sebaliknya jika hal tersebut tidak terlaksana, maka pagi harinya ia tidak memiliki gairah hidup dan malas beraktivitas. Paham, dok? Iya, kalau kita tidur memang setan selalu berusaha untuk kita nggak bisa bangun ya, untuk sholat. Jadi ada 3 ikatan. Oleh setan. Nah, yang sambil dikatakan kepada manusia yang tidur itu ya, termasuk kita juga, dikatakan seperti ini, engkau akan melewati malam yang sangat panjang, artinya tidurnya nyenyak gitu. Tapi kalau kita berusaha niat karena Allah, apalagi kita pasang alarm ya, dipasang 2:30 atau jam 3 gitu. Maka ketika kita bangun, ikatan yang mengikat tadi terburai 1. Kemudian kita mengambil air wudhu, lepaslah 1. Berarti 2, tinggal 1 lagi ini. 1 itu bisa dilepaskan dengan kita sholat tahajud. Maka ketika kita sholat,
tahajud, ikatan-ikatan setan yang 3 tadi. Ya, ini masalah ikatan setan di sini kita tidak bisa melogikakan karena masalahnya tidak bisa diilmiahkan. Pokoknya kita beriman, percaya kepada Allah. Jadi di situ tandanya bagaimana? Kalau hanya melihat dari segi tanda, ya berarti ini enggak orang lain, kita enggak melihat orang lain, melihat perasaan kita sendiri aja. Ketika kita giat pada waktu malam, berarti alhamdulillah saya sudah dijauhkan dari setan karena saya bisa melaksanakan tiap malam sholat tahajud atau sering kita di dalam tahajudnya ketimbang tidaknya gitu. Bahkan ketika kita tidak sholat tahajud ada rasa nyesel. Nah disitulah kita bisa membedakannya bahwa kita ini sudah terbiasa dalam melaksanakan tahajud, berarti kan kita sudah bisa melawan setan, ikatan setan tadi. Jadi bagaimana setan mengikatnya itu kita tidak bisa mengilmiahkan seperti itu. Ya tandanya kalau umpamanya kita tidurnya nyenyak, sampai ada niat mau tahajud pun kok hanya niat aja, hanya keinginan saja. Tapi tahu-tahu adzan subuh, oh berarti ikatan setan itu berhasil mengikat kita. Itu dok. Iya. Kadang-kadang gini, alarm sudah dinyalakan. Kita dengar tanpa sadar tangannya matikan. Padahal setiap 5-10 menit itu nyala terus. Iya. Bangun-bangun udah subuh rasanya pengen nangis. Kelewatan. Iya. Iya. Ya, ya, nah di sini peranan taufik dari Allah itu artinya bantuan dari Allah. Ketika kita usia sudah seperti begini, artinya kita makin jauh dari titik akhir, makin jauh dari titik awal dan akan mendekati titik akhir. Kelahiran kita kan sudah jauh, artinya umur kita sudah panjang seperti ini yang kita rasakan. Jadi kita tetap mohon kepada Allah taufik supaya kita ini dikasih kemudahan untuk melaksanakan amal soleh. Maka ketika kita berusaha untuk bisa melaksanakan amal soleh, ya mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi biasa bagi kita di dalam meraih keridhaan Allah. Insya Allah, dengan banyaknya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon terus mohon gitu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan ada niat kita sebelum tidur itu, ya Allah, ya mohon saya dikasih kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah, itu walaupun sudah tanpa alarm, kalau hatinya sudah diizinkan oleh Allah, maka insya Allah dengan sendirinya ada aja itu waktunya untuk bangun. Insya Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu? Gitu. Semoga semuanya seperti itu. Insya Allah. Oh, dok, ada pertanyaan benda yang lain? Gue lanjut. Baik. Selanjutnya Uria ya. Silakan. Telah menceritakan kepada kami, Abu Raja berkata, telah menceritakan kepada kami Samurah bin Jundaf radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang masalah mimpi. Beliau SAW bersabda, adapun takwil mimpi seseorang yang memecahkan kepalanya dengan batu adalah dia mengambil Al-Quran lalu ditinggalkannya, kemudian ia tidur sehingga melalaikan sholat wajib. Pahaman. Berarti ini artinya mimpi. Ya. Nabi menceritakan tentang masalah mimpi. Beliau bersabda, adapun takwil mimpi seseorang yang memecahkan kepalanya, ada orang yang bermimpi, dia memecahkan kepalanya dengan batu. Nah, adalah dia jadi mengambil Al-Quran itu maksudnya dia hafal Al-Quran, dia tahu dari Al-Quran, lalu ditinggalkannya artinya tidak dilaksanakan. Isinya Al-Quran atau hafalannya Al-Quran itu tidak dipakai. Kemudian dia tidur sehingga melalaikan sholat wajib juga gitu. Sampai sholat subuh dilalaikan. Artinya orang itu tahfidz Al-Quran. Akan tetapi dia di dalam melaksanakan isi Al-Qurannya tidak sesuai. Maka dari itu
itu dikatakan mimpi seorang yang memecahkan kepalanya, yaitu diibaratkan seperti itu. Jadi artinya walaupun dia tidak memimpi begitu pun, kalau dia hafal Al-Quran, akan tetapi dia tidak melaksanakan isinya dari Al-Quran, maka itu sangat berbahaya sekali. Itu Bu, mananya? Bagaimana? Ada pertanyaan kah? Kalau soal mimpi itu tidak semua orang bisa mentakwil atau dimimpiin sesuatu yang memang bermanfaat gitu ya Ustaz. Ya, tidak bisa. Suaranya hilang. Suaranya Ustazah. Soalnya nggak ada ya? Dari Allah. Tapi ketika kita benci, Nah, hilang lagi. Ustazah keluar dulu Ustazah. Suaranya hilang-hilang Ustazah. keluar dulu masuk Ustaz. lagi ya? Iya. Ya. Ya kok ini tuh. Ya, sebentar dok. Saya. Suaranya hilang Ustazah. Halo? Belum masuk lagi. Iya. Belum masuk lagi. Oh, ini sudah. Ya, Ustazah. Sekarang jelas. Jelas? Ya. Orang yang bermimpi, dia dalam mimpinya itu dia memecahkan kepalanya dengan batu di dalam mimpinya. Ini siapa aja yang bermimpi seandainya ada mimpi seperti itu. Maka Rasulullah sudah dahulu mentakwilkan dari mimpi tersebut. Yaitu artinya bahwa dia itu hafal Al-Quran, akan tetapi tidak dilaksanakan hafalnya itu. Kemudian dia tidur hingga melalaikan sholat yang wajib. Jadi artinya ya sholat yang wajib ataupun sholat sunnah pun dia tidak melaksanakan Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran itu tidak dipakai untuk sholat. Jadi hanya hafal saja. Itu oleh Rasulullah dibagaikan dia itu seorang yang memecahkan kepalanya dengan batu gitu. Artinya merugi gitu kan. Merugi sudah hafal kok nggak dipakai gitu. Maka ketika nanti kita sudah hafal dan tidak dipakai, maka itu akan hilang. Seperti surat yang terakhir Al-Baqarah, rata-rata kan itu sudah hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum sampai terakhir. Itu hafal, tapi karena itu tidak dipakai, akhirnya itu hilang lagi gitu. Monggo. Bagaimana, Dok? Iya, Ustazah. Monggo lanjut. Baik, lanjut ya. Ya. Sinta bisa Kak?
Belum. Aku? Minta nyimak. Iya. Aku? Oh Iya. ya, siap. Telah menceritakan kepada kami Musaddad. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Mansur dari Abu Wa'il dari Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang dia terus tertidur sampai pagi hari hingga tidak mengerjakan sholat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan telah mengencingi orang tersebut pada telinganya. Ya, artinya orang yang tidur tapi tidak sholat sampai mengabaikan sholatnya dikencingi setan. Iya, dikencingi setan telinganya sampai tidak mendengarkan adzan, tidak bangun sholat. Betul, ya itu. Jadi ya itu tidak bisa diilmiahkan dengan pikiran kita, tapi kita terimanya dengan iman. Itu tandanya bahwa ini diri kita sendiri umpamanya itu terjadi. Loh, kok saya ini semalaman tidur sampai nyenyak, tahu-tahu mau udah jam 6, ya udah kelewatan gitu kan waktu sholatnya, subhanallah gitu kan. Berarti ya itu orang tersebut atau kita secara pribadi, oh ini telah dikencingi setan. Nah, di situ. Berarti kita besok-besok malam lagi kita berusaha berdoa kepada Allah dan kita ada niat untuk melaksanakan sholat malam, insya Allah nanti dengan niat baik kita Allah akan mengikuti keinginan kita. Kemudian bagi kita sebagai orang yang sudah tahu ilmu, kalau toh sholat subuh itu terlambat artinya kok udah jam 6, apalagi umpamanya matahari sudah keluar, berarti kan itu sudah nggak ada waktu sholat subuh, itu bagaimana? Karena kan kita tidak sengaja untuk meninggalkan sholat, maka ketika kita ingat ataupun tertidur kan itu ada di dalam hadisnya, bahwa barang siapa yang ketiduran atau dia lupa, maka laksanakanlah pada waktu dia ingat. Nah, kita bangunnya dari malam tadi jam 6, maka laksanakanlah sholat jam 6. Ataupun umpamanya lebih dari jam 6, jam setengah 8, loh saya baru bangun. Berarti tetap harus dilaksanakan. Karena perintahnya seperti itu. Ya itu dok, bagaimana? Ada pertanyaan kah? Jelas? Ya, Ustazah, ini itu problemnya banyak terjadi ketika kita mengunjungi negara 4 musim itu ya. Kadang-kadang kan subuhnya itu malam sekali, jadi jam 3 sudah terang. Padahal kita tidurnya jam 11. Udah belum, maksudnya tidurnya belum puas, sudah terang. Jadi subuhnya kan kelewat, Ustazah. Ya kita mengikuti daerah setempat dalam hal subuhnya. Iya. Makanya di dalam hadis dikatakan, jadi waktu sholat subuh itu tidak ditentukan dengan jam. Jadi jam itulah yang mengikuti gerakan matahari. Jadi kapan itu waktu subuh? Waktu subuh itu ketika fajar di sebelah timur itu kelihatan seperti ekor binatang gitu. Maka itulah mulainya. Maka berarti kalau jam 3 sudah kelihatan matahari, berarti sebelum jam 3 itu jatuh waktunya, jatuh waktu subuhnya. Karena itu mungkin lebih pendek kan, malamnya lebih pendek, siangnya lebih panjang. Itu disesuaikan dengan waktu setempat. Boleh jadi mungkin di situ kan ada orang-orang Islamnya, maka kita bisa bertanya kepada beliau-beliau yang ada di situ. Tetap waktu sholatnya 5 waktu, tapi mungkin durasi waktunya itu, jaraknya itu, ya mungkin baru juga ini sholat zuhur, kok asarnya itu mungkin durasinya 1 jam baru sholat gitu. Mungkin seperti itu. Monggo. Allah Maha tahu ya Ustazah. Ya, yang dimanapun kita nggak boleh melalaikan ibadah sholat. Jangan sampai gitu, karena sholat itu adalah merupakan sesuatu yang akan ditanya ketika kita nanti di hari kiamat. Yang pertama ibadah yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita adalah sholat. Kalau sholatnya itu beres, insya Allah semua dianggap beres.
Tapi kalau di dalam masalah sesama anak Adam, nanti masalah pembunuhan. Gitu. Monggo lanjut lagi. Iya, ada Indri. Indri bisa nggak sayang? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dan Abu Abdullah Al-Aghor dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rabb tabaraka wa ta'ala, kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti ku ampuni. Jadi ini yang turun ini Rabb tabaraka wa ta'ala ini ya. Ya, ya. Ketika sepertiga malam, Allah itu turun ke langit bumi. Allah itu turun ke langit bumi. Kan Allah itu berada di atas aras. Allah itu bersemayam di atas aras, yaitu di istananya, di langit yang setelah langit ketujuh. Di situ adalah arasnya Allah. Maka setiap malam, sepertiga malam itu, Allah turun. Nah, kula lailatin ila sama'id dunya. Allah turun yang maha berkah ke langit bumi, langit yang dekat kita. Ini maknanya kalau bagi Allah itu mohon maaf, untuk jauh dan tidak jauhnya itu tidak ngepek bagi Allah itu. Allah maha segala-galanya. Cuman di sini untuk keyakinan kepada kita, oh bahwa ini Allah itu turun di langit bumi, jadi seolah-olah kita merasa dekat sekali gitu dengan Allah gitu. Maka ketika orang itu melaksanakan tahajud di malam hari tadi, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka janji Allah, fa'astajibalahu, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Mayas alani, kalau dia meminta kepadaku, fa'u tiahu, maka aku akan memberikannya. Minta apa saja. Di dalam hadis yang lainnya dikatakan masalah urusan dunia atau akhirat Allah akan memberinya. Jadi itu merupakan salah satu waktu dikabulkannya doa kita. Kemudian mayastagfiruni fa'agfirolahu, maka barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dia. Jadi ketika kita ini bermuhasabah kepada Allah di waktu sepertiga malam, mungkin kita punya dosa ABCD, maka kita itu mengadu kepada Allah dalam hal dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Dan di antara di dalam Quran dikatakan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mereka meminta ampun di waktu sahur. Nah, itu. Jadi ketika kita melaksanakan permohonan ampun kepada Allah, berarti kita termasuk tandanya orang yang bertakwa. Itu, Dok. Bagaimana, Dok? Ya, Ustazah, jelas. Jelas ya. Ya, jelas. Dokter, monggo siapa yang mau bertanya? Ya, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita, karena kita ini di apapun juga manusia yang sangat fakir terhadap Allah. Kita tidak akan bisa berdiri sendiri walaupun ilmu kita banyak, tapi tetap semua atas izin Allah. Dan ketika kita beribadah pun kita harus mohon pertolongan kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa beramal soleh sebelum kita diwafatkan. Nah, di antaranya ini, motivasi ini supaya kita bisa melaksanakan sholat malam. Oh, sholat malam itu ternyata sholat yang dikabulkannya waktu. Eman kalau saya tinggalkan. Saya ada kebutuhan ABCD. Maka berlabuhlah kita kepada Allah di dalam segala urusan dunia, akhirat kita, atau keluarga kita. Apa saja, mohonkan kepada Allah. Dan dalam berdoa nggak usah teriak-teriak, karena Allah itu maha mendengar. Dan di dalam berdoa pun nggak usah menggunakan bahasa Arab kalau kita tidak paham. Dengan bahasa yang kita pahami, insya Allah akan mendengar. Dan itu semua bahasa pun diilhamkan semua manusia oleh Allah. Tinggal pertanyaannya, maukah kita mengisi proposal ini? Semoga.
Bagaimana, Dok? Insya Allah diusahakan ya Ustazah ya. Sayang ya. Iya, betul. Monggo Dokter Wibin bagaimana, Dok? Iya, Ustazah. Iya, terharu ya. Amin, insya Allah. Pasang ini ya, pasang alarm mulai malam ini insya Allah ya. Iya. 2 rakaat. Pelan-pelan 2 rakaat. Nanti setelah kita semangat, tambah bisa jadi mungkin 11 rakaat. Insya Allah. Monggo lanjut, Dok. Ustadzah, Ya. mohon maaf. Itu kalau kita pas lagi sholat, tahu-tahu kedengaran adzan subuh itu bagaimana ya? Kita berhenti atau melanjutkan sampai selesai? Berhenti. Kadang-kadang kita nggak lihat waktu. Kalau dokter umpamanya itu biasanya di tahajud atau di witir, Dok? Biasa tahajud witir saya biasanya sebelum tidur. tidur. Soalnya takut. Iya. Kalau di atahiyat, kalau dokter pas atahiyat dilanjutkan aja. Tapi kalau umpamanya dokter baru 1 rakaat, itu kan mau 2 rakaat udah batalkan aja, nunggu jawab azan. Oke. Ya, makasih. Nah, setelah itu kita lirik jam. Loh, adzannya itu jam sekian. Oh, berarti nanti bisa kehati-hatian kita. Loh, berarti sebelum jam sekian saya bagaimana harus selesai dari tahajud saya? Apakah saya ini ngambilnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataupun nanti saya 6 rakaat, terserah nanti gitu. Jadi kita perhatian loh, adanya jam segini gitu ya. Tetap kita memperhatikan jam gitu supaya tadi tidak berdampingan dengan azan. Maka ketika iya, itu biasanya kalau mepet terus langsung lari ke kamar mandi langsung sholat. Kalau tahu-tahu, aduh. azan. Azan, iya. Ya, tapi kan kita sudah dapat ya rakaatannya ya, alhamdulillah ya. Amin. Cuman Ya, doanya kan belum terpanjatkan. Tersampaikan, iya. Maka dari itu kita lirik jam itu, saya mau sholatnya sekian, ini kan masih ada 10 menit untuk doa saya gitu. Jadi kita bisa membatasi itu. Monggo diserahkan kepada dokter sendiri. Terima kasih. Dok, lanjut. Baik. Sekarang kembali ke Susi. Oke, 1078. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjalankan salat malam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau biasanya tidur di awal malam dan kemudian bangun untuk melaksanakan sholat di akhir malam. Setelah itu, beliau kembali beristirahat. Ketika azan dikumandangkan oleh muadzin, beliau segera bangun. Jika pada saat itu beliau memiliki kebutuhan terhadap istrinya, beliau mandi. Namun, jika tidak, beliau hanya berwudu dan kemudian pergi untuk melaksanakan sholat. Paham maksudnya. Ini urutan ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat itu setelah bangun tidur gitu, kan Ustazah, kemudian terus istirahat, lalu ada azan, beliaunya bangun lagi, kemudian kalau setelah habis dengan istrinya mandi, tapi kalau tidak dia berwudu langsung pergi, begitu ya Ustazah? Artinya Rasulullah itu tidurnya tidak malam-malam. Jadi Rasulullah itu setelah sholat Isya, mungkin di situ Rasulullah kalau menyampaikan berdakwah atau ada yang dibincangkan oleh beliau dengan sahabatnya atau dengan keluarganya, maka setelah itu Rasulullah tidur di awal waktu supaya tidak kesiangan tahajudnya. Maka Rasulullah bangun di akhir sebelum azan subuh. Nah, seandainya Rasulullah itu malamnya ada hajat, maksudnya ya hubungan badan dengan istrinya, maka Rasulullah mandi dulu. Nah, kalau tidak, maka Rasulullah cukup dengan berwudu. Itu, Bu. Ya, apalagi di Arab ya Ustazah, itu air itu kan sangat berharga. Jadi kalau di sini mungkin bangun tidur sebelum sholat subuh mandi kita ya. Seger. Ya. Iya.
Apalagi ya cuacanya panas sama dengan Lembab. Arab. Iya, kalau di sana kan kering ya Ustazah, kering dan air juga berharga sekali sehingga hanya berwudu begitu ya Ustazah. Kalau kita di sini nggak enak kalau ke masjid kalau nggak mandi. Ya monggo, itu karena kebiasaan masing-masing. Cuman hukum Islam dikatakan walaupun tidak mandi pun cukup dengan berwudu itu sudah memadai gitu. Tapi kalau kita mau mandi, monggo gitu. Kecuali ya itu hajat tadi maksudnya ya, ada harus mandi junub, berarti kan itu dilaksanakan udah pasti mandinya gitu. Ya, walaupun kesiangan, saya jelaskan lagi, walaupun kesiangan, mohon maaf, yang berkeluarga tidak menutup kemungkinan. Kadang-kadang kan kecapean sehingga waktu subuh berlalu. Waktu subuh berlalu, tetap kita nggak usah terburu-buru di dalam melaksanakan. Ini sudah jam 7 umpamanya, kita belum mandi itu, pontang-panting enggak. Ya, santai aja tetap seperti biasanya. Nah, cuman kita diutamakan kan mandi. Mandinya ya mandi harus normal, nggak boleh, saya nggak pakai sampo nggak gitu. Ya mau pakai sampo mau enggak terserah gitu. Semuanya dua-duanya sah. Nah, setelah itu tetap udah tahu-tahu 7:30 laksanakan sholat, jangan sampai tidak. Kalau kebiasaan kita ada qobliyahnya subuh, di 7:30 itu qobliyah subuh dulu. Maka setelah itu lanjutkan sholat subuhnya. Kemudian kalau kita di dalam keadaan Ramadan itu terjadi, tetap puasanya sah. Nggak usah ada loh, saya tadi nggak sahur, bahkan sholat subuh juga kesiangan seperti ini. Kalau kuat, insya Allah kita berusaha untuk puasa dulu, kecuali kalau ada uzur di tengah-tengah, ada urgent sekali di badan kita, yaitu bukan masalah tidak sahurnya, akan tetapi mungkin karena ada uzurnya itu, boleh berbuka. Monggo. Itu Dok, bagaimana? Pahamkah? Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjut. Kalau ada pertanyaan. Ada Ustadzah. Ya, Jadi udah telat bangun, masih qobliyah subuh dulu ya? Iya. Soalnya pernah saya dengar dari Ustadz, ada itu kalau telat nanti qobliyahnya dibelakangin gitu loh. Tapi tetap qobliyah. Enggak Ya. gitu ya? Kalau dokter gini ya, kalau dokter mau sholat berjamaah, kan dokter biasa rutin untuk melaksanakan qobliyah. Loh ini udah hampir komat, saya nggak bisa qobliyah. Berarti dokter melaksanakan sholat subuh dulu secara berjamaah. Nanti pulangnya baru dilaksanakan qobliyah setelah sholat subuh. Tapi kalau posisi kita di dalam kesendirian di rumah, mau azan ataupun mau kesiangan gitu, nah itu tetap kita melaksanakannya qobliyah. Oke. Itu Rasulullah SAW beliau berperang bahkan kesiangan itu. Maka kesiangan itu Rasulullah matahari sudah kelihatan, Rasulullah tidak melaksanakan sholat, maka malah ngajak kepada para sahabatnya, ayo berjalan dulu di depan. Nah di situ di depan mungkin entah berapa menit, entah berapa waktu, maka di situ mengambil air wudhunya dan di situ Rasulullah qobliyah. Setelah itu melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam matahari sudah kelihatan memancar. Itu Dok maknanya. Alhamdulillah, matur nuwun. Oke. Nggih. Ya. Ustazah mau tanya sedikit ya. Monggo. Kalau yang di dalam kota itu kalau macet gitu di mobil itu gimana ya sholatnya? Biasanya tuh waktu asar itu Ustazah. Kalau mau sholat di kendaraan, silahkan di kendaraan dan sudah ada tata caranya. Kalau tidak ada air berarti kita udah tayamum. Akan tetapi kalau kita prediksi, nanti ini mungkin takut macet. Jadi lebih baik itu dijamak takdimkan, asalnya ditarik ke zuhur sebelum kita berangkat. Atau waktu ibu sholat zuhur itu di mana posisinya. Nah, kemudian di situ niatkan sholat jamak. Jadi si zuhur si asar itu ditarik dulu ke asar. Jadi begitu jam 4:30, jam 5 di kendaraan sudah tidak bingung lagi memikirkan sholat karena sudah dijamak takdimkan. Itu Bu, bagaimana? Tapi masih dalam satu kota. Kadang-kadang itu waktu di Jakarta. Saya terangkan sudah mungkin di bab tentang jamak.
Kalau jamaah itu tidak perlu kita keluar kota. Di rumah sendiri pun seperti jenengan ini. Oh, saya ini ada acara sangat urgent sekali. Biasanya jaga kemanten ataupun ada acara apa gitu sehingga nanti kalau umpamanya ini ya jenengan dijamah di rumah. Umpamanya gini, saya kasih contoh. Jenengan itu mau ke mall. Nah, ada keperluan yang memang bukan hura-hura tapi ada kebutuhan di situ. Maka ketika jenengan itu mau shopping di mall itu, nanti kan biasanya kita kan berangkatnya jam 1 umpamanya. Nah, nanti macet nanti pulangnya itu sampai jam 5 masih di kendaraan gitu. Nah, mau dijamah di rumah pun boleh. Jadi jamaah itu tidak menekankan ke syarat harus di luar kota. Di rumah sendiri pun ketika berangkat, iya. Kalau qashar itu mesti harus memerlukan jarak. Itu Bu Indri. Iya. Kalau ke dokter itu kadang ramai, kadang telat gitu ya. Boleh ya. Ya. Ya, Tapi biasanya di klinik, saya ini harus bertanya kepada dokter-dokter. Bagaimana Dok di klinik jenengan? Ada musola kan? Ada. di situ. Dokter Sinta ada ya? Ada. Malah saya suruh sholat dulu. Ya, saya yakin ya. Anur ini semuanya siap insya Allah. Insya Allah, ya. Ya Dok, alhamdulillah. Ya bagus gitu. Jadi tapi kalau umpamanya kita kurang keyakinan dalam hal itu, artinya lebih baik kita ini sholatnya di jamaah di rumah. Sekali lagi bahwa sholat di jamaah itu tidak perlu kita pakai jarak kalau jamaah. Tapi jangan sekali-kali qashar. Kalau qashar itu harus ada jarak. Itu Bu Indri, paham ya? Matur nuwun Ustazah. Ustazah, jadi kalau ada manten, kan kadang ada manten tuh yang dirias, melewati waktu itu mereka boleh disuruh jamak dulu aja ya. Kan mereka dirias, terus nanti tahu-tahu kan sudah waktunya ini, mereka kan kalau tidak sholat kan harus ini ya, menghapus Dosa gitu. make-up-nya. Iya. Jadi itu bisa dijamak ya. Bisa, karena kan tidak berkali-kali, jarang-jarang kan dalam hal itu. Dan itu merupakan suatu uzur karena dalam hal tadi kan menerima tamu. Jadi insya Allah nanti kan mulainya umpamanya sore, maka ketika sholat zuhurnya dijama takdim, asar ditarik ke zuhur. Nah nanti kan begitu di jam 3, jam 4, jam 5 azannya, maghribnya nanti dijama takhirkan, dimasukkan ke isya setelah selesai acara jam 10 selesai. Ya segeralah di jam 10 itu ya kita mungkin mandi dan membereskan masalah make up juga, membersihkan, kemudian kita sholat jamaah antara maghrib dan isyanya. Itu Dok. Iya, kasih. Monggo ada pertanyaan lain? Monggo. Halo Dokter Diah, gimana komentarnya? Siap. Lanjut Dok. Hari ya sayang. Hari masih ada. Siapa Win? Hari ya. Oh ya. Ya. Kurang ke bawah ya. Tentang cara sholat Rasulullah SAW di bulan Ramadan, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidaklah Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi, dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Ini yang 4-4-3 ya, 11 rakaat dengan tahajudnya 4 rakaat ya Ustazah.
Porsi di Ramadan ini ya, Dok. Terawih. Iya. Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lailnya 11 rakaat. Keumuman bahwa Aisyah mengatakan Rasulullah walaupun di bulan selain Ramadan pun tetap 11 rakaat. Cuman porsi di Ramadan itu 4 salam, 3 salam. Jadi 11 rakaat itu salamnya 3. Nah, itu di Ramadan. Berarti kita mengikuti ini aja kalau di Ramadan itu. Cuman realitanya di masyarakat memakai hadis qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu beliau itu dua-dua masna-masna. Bahwa sholat malam itu adalah masna-masna, itu yang diambil dua-dua. Maka di berbagai masjid yang tidak mengambil hadis ini, pelaksananya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat. Berarti kan 4 salam. Nah, witirnya 3. Rata-rata begitu. Akan tetapi kalau kita melihat dari hadis ini, kalau kita sholat sendiri di rumah, kita pakai ini aja. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, sama 3 rakaat salam. Di 4 rakaat tadi tidak ada duduk di awal, tapi semuanya setelah waladhdallin menggunakan surat semuanya, pakai surat. Gitu. Paham ya, Dok? Paham, Ustazah. Ya. Akan tetapi kalau di luar Ramadan porsinya boleh 2 salam, boleh 4 salam, boleh 8 salam, 1 kali salam, boleh, terserah, diserahkan kepada kemauan masing-masing. Jelas ya, insya Allah ya. Nah, pertanyaannya, waktu Ramadan dokter selalu berjamaah atau kadang-kadang sendiri di rumah? Kadang-kadang Sendiri, di Ustazah. rumah. Pakai yang mana? Kalau berjamaah di rumah pun suami kita atau keluarga kita, anak kita ngimamin pakai ini aja, Dok. Iya. 4 Kalau salam. di masjid kan selalu dua-dua kan, Ya, Ustazah. memakainya itu hadis qiyamul lail. Nggak memakai ini. Tapi ada masjid yang memakai ini. Oh, Ini porsinya Ramadan ini porsinya. Ya, ini Bukhari punya. Jelas ya? iya, Ustazah. Sampai di sini, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW menjadi motivasi bagi kita untuk tercapainya derajat kita di sisi Allah, mencapai kemuliaan dunia dan akhirat kita dengan kita melaksanakan tahajud. Dan mudah-mudahan hajat kita diterima oleh Allah, artinya selalu dikabulkan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita dikasih taufik oleh Allah sebelum kita diwafatkan, dikasih selalu bisa beramal soleh. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah, jazakallahu khair.